Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepada dosen mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen, yaitu Bapak Ramlan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya David Firdaus, saya dari kelompok 3 kelas 6B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen, yaitu konsep dasar ya tentang sistem informasi manajemen. Oke, mungkin saya akan mengupas secara kata per kata mulai dari sistem informasi dan juga manajemen. Oke, yang pertama kita lanjut ke sistem ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem itu yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Nah, menurut apa yang sudah kita pelajari bahwasanya sistem itu adalah sekumpulan atau unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Nah, dan juga keberadaan itu membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Itu menurut apa yang sudah kita pelajari waktu di pertemuan pertama, pertemuan awal. Dan juga ada beberapa contoh dari sistem itu. Kenapa yang dimaksud dari unsur itu contohnya kayak gini loh. Komputer itu adalah sebuah sistem yang dibentuk dari unsur-unsur dan juga memiliki tujuan. Unsurnya itu seperti software dan juga hardware-nya, contohnya kayak keyboard, monitor, CPU dan segala macamnya, sehingga menjadi sebuah sistem yang memiliki tujuan. Tujuannya itu mengolah data. Contoh kecilnya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dari sistem itu adalah sekumpulan unsur yang saling mengikat, yang saling memenuhi atau membantu satu sama lain sehingga mempunyai suatu tujuan. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada beberapa karakteristik dari sistem itu. Yang pertama itu ada komponen, batas, lingkungan, penghubung, masukan, pengolahan, keluaran, sasaran, tujuan, kendali, dan umpan balik. Oke, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu lebih ringkas saya. Yang dimaksud dari komponen yaitu sesuatu yang menjadi bagian sistem, yaitu bendanya, ya, bendanya. Seperti yang tadi dibilang, seperti komputer terdiri dari beberapa benda, yaitu CPU, keyboard, dan segala macamnya. Lalu ada batas. Batas itu sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Nah, setiap sistem itu mempunyai suatu perbedaan. Contohnya, sistem daripada komputer tadi itu adalah sebuah sistem, tapi berbeda dengan sistem yang ada di tubuh kita. Kita juga mempunyai sistem, yaitu sistem organ, terdiri dari panca indera tubuh dan organ-organ yang ada di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Lalu ada lingkungan. Lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar sistem atau mempengaruhi sistem. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi suatu sistem. Contohnya apa ya? Lanjut ke penghubung atau interface, yaitu menjembatani fungsi antar komponen. Jadi fungsi daripada penghubung itu untuk menyambungkan, contohnya kayak komputer tadi tidak akan pernah terhubung ketika memang tidak ada suatu interface ya. Contohnya di dalam sistem komputer tidak akan mampu untuk mengolah data ketika dia tidak memiliki suatu penghubung, yaitu listrik, sumber daya listrik. Lalu ada masukan atau input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Nah, ketika suatu sistem sudah terpenuhi daripada unsur dan segala macamnya, dia tidak akan pernah berfungsi ketika tidak ada input atau suatu masukan yang akan diolah. Seperti pada sistem komputer tadi, kita tidak akan pernah menjadi suatu sistem ketika tidak bisa digunakan. Nah, cara menggunakan sistem tersebut yaitu dengan mempunyai sebuah data yang bisa diolah. Jadi kayak gitu teman-teman. Lalu ada pengolahan, kegiatan memproses bahan atau masukan menjadi hasil keluaran. Contohnya seperti tadi, ketika memang sudah ada data yang bisa kita olah, nah maka di situ akan berjalanlah sistem daripada pengolahannya, processingnya, sehingga bisa melanjut kepada ke keluaran atau output. Output ini adalah goalsnya, tujuan daripada sistem itu. Ketika kita melihat bahwasannya
tujuan daripada sistem komputer itu ya adalah pengolahan data, maka yang harus kita masukkan ke dalam komputer atau dalam proses itu adalah datanya, sehingga diolah dalam processing, lalu keluarlah menjadi sebuah data yang sekiranya diterima oleh masyarakat lain atau kalangan lain. Itu yang dimaksud daripada keluaran ya. Lalu ada yang disebut dengan sasaran atau objektif ya, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang, kayak gitu teman-teman. Terus kendali atau controlling. Nah, ketika kita berbicara sebuah sistem komputer, maka di dalam komputer itu ada yang namanya sistem controlling. Kita akan selalu mengontrol bagaimana cara kerja sistem komputer ini sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Ketika memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus uh, membetulkannya atau mengevaluasi jatuhnya, seperti itulah kalau kontrol itu. Nah, kalau umpan balik itu mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Nah, ini yang dimaksud daripada evaluasi, sorry ya, tadi kendali kontrol itu bukan evaluasi, tapi yang dimaksud evaluasi adalah umpan balik. Tapi kendali itu hanya mengontrol aja kira-kira yang salah atau tidak. Nah, ketika memang ada yang salah, kita masuk ke feedback atau umpan balik dalam evaluasi. Nah, lalu saya akan melanjutkan ke klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem itu ada beberapa ya teman-teman ya. Mungkin saya akan bacakan. Yang pertama itu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, di dalam sistem abstrak dan sistem fisik itu ada, maksudnya itu dari abstrak sistem atau sistem abstrak itu maksudnya itu tidak tampak nyata. Contohnya itu kayak di dalam, misalnya di dalam komputer itu ada yang namanya OS atau softwarenya lah, itu kan sebuah sistem yang abstrak tidak nyata. Terus ada juga yang namanya sistem fisik. Nah, yang dimaksud daripada sistem fisiknya yaitu adalah unsur-unsur atau benda-benda yang membentuk suatu sistem itu. Contohnya yang tadi ya komputer, terus CPU-nya atau keywordnya, itu kan bagian daripada sistem. Lalu ada yang namanya sistem alamiah dan sistem buatan ya. Pertama itu natural system. Natural system itu terjadi dengan sendirinya atau dia memang sudah ada dari alamnya. Contohnya itu kayak seperti sistem tata surya, itu kan kita mendapatkan suatu sistem itu memang dari natural ya, dari alam itu sendiri, tidak dibuat oleh manusia itu sendiri. Lalu ada human made system atau sistem buatan. Itu adalah hasil karya manusia. Contohnya tadi seperti komputer, entah itu mobil, motor, dan segala macam kendaraan transportasi gitu. Lalu ada sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Nah, yang dimaksud dari sistem tertentu yaitu diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Sedangkan sistem tak tentu adalah prediksinya nggak pasti, masih ada probabilitasnya teman-teman. Masih ada suatu hal yang kegagalannya lah, belum tentu gitu. Lalu ada yang namanya sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system yaitu tidak dipengaruhi lingkungan dari luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Nah, lalu ada yang dimaksud dengan open system atau sistem terbuka yaitu dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain, dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Oke teman-teman, mungkin itu yang dimaksud daripada sistem. Kita sekarang lanjut ke informasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Tapi menurut sebenarnya sama aja teman-teman. Kan yang sudah kita pelajari, informasi itu adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dari data itu apa? Data yang dimaksud daripada data itu adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Nah, di data itu adalah sekumpulan fakta-fakta atau fun fact ya teman-teman, yang nantinya akan diolah menjadi suatu informasi atau berita gitu. Terus yang dimaksud dari bentuk data itu seperti apa ya? Mungkin beberapa bentuk data itu ada yang sifatnya objektif, kualitatif, dan kuantitatif dan sebagainya. Nah, ada beberapa faktor informasi, yaitu yang pertama ada fungsi, dari faktor informasi itu yang pertama adalah fungsi dari informasi. Nah, fungsi informasi itu banyak ya teman-teman, menambah pengetahuan kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia, dan juga mengurangi ketidakpastian dari keraguan kita. Terus juga mengurangi resiko dari kegagalan, karena ketika kita ingin mencoba sesuatu yang kita tidak pernah tahu ya resiko dalam kegagalannya berapa, tapi kita bisa menimbang
keputusan yang bisa kita ambil ketika kita melihat suatu informasi atau mendengar ya. Terus mengurangi keanekaragaman varian dan juga memberi standar atau ukuran atau batasan ya teman-teman. Nah, lalu faktor yang kedua yaitu adalah nilai daripada informasinya. Nilai dari informasi ini sangat banyak ya teman-teman menurut saya. Yang pertama ya memudahkan dalam memperolehnya, ya kan, kemudahan dalam memperoleh apapun itu yang kalian mau, terus juga bersifat luas dan juga lengkap lah ya. Terus memperhatikan ketelitian atau akurasinya, kita bisa tahu ketika kita melihat suatu informasi itu, oh ternyata akurasinya seperti ini loh. Itu kan jadi nilai tersendiri ya, punya jadi value daripada informasi itu sendiri. Terus kecocokan dengan pengguna, relevan, ketepatan waktu, timeline, kejelasan, keluasan dapat dibuktikan ya kan, terus juga dapat diukur. Lalu ada yang namanya mutu informasi. Yang dimaksud daripada mutu informasi itu pertama itu ya kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, terus penambahan batas ketelitian data, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir adalah biaya informasi. Nah, faktor yang terakhir yang biaya informasi ini yaitu biaya untuk kita membeli suatu perangkat keras untuk membuat suatu informasi atau mengakses suatu informasi, entah itu biaya dalam analisis, perancangan dan juga pelaksanaan, terus juga biaya dalam kita menyewa tempat atau lingkungan sekitar dan juga perubahan metode segala macam, juga biaya operasi, entah itu operasional transformasi atau dan sebagainya. Nah, lalu kita lanjut ke yang dimaksud daripada manajemen. Nah, kalau saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi, yang dimaksud dari manajemen itu adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, dan kita pun sudah mempelajari ini dengan dosen kita yaitu Bapak Ramlan, di mana dia menyebutkan bahwasannya manajemen itu adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Jadi bisa kita garis bawahi ya bahwasannya manajemen itu adalah suatu pengelolaan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan. Jadi dalam manajemen itu ada goalsnya yaitu tujuan. Tujuan siapa? Tujuan suatu organisasi atau bisa juga diri kita ya, individu. Karena dalam mempelajari manajemen itu kita tidak harus yang namanya manajemen di dalam organisasi, karena di dalam diri kita juga kita harus mampu memanage diri. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait proses manajemen. Di dalam proses manajemen itu bisa dibagi tiga, yaitu ada low level management, terus middle level management, dan juga top level management. Nah, biasanya low level management itu ada di posisi paling bawah, yaitu para karyawan yang bekerja kalau misalnya kita di dalam organisasi perusahaan ya. Nah, kalau misalnya middle level management itu biasanya diduduki oleh para ini ya, manajer dan segala macamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya top level management itu udah di tingkat paling atas, yaitu seseorang yang punya jabatan yang paling atas, yang mempunyai suatu perencanaan strategis terkait mau dibawa ke arah kemana tentang perusahaan ini segala macam lah. Mungkin segitu ya dari saya teman-teman perihal manajemen. Saya akan melanjutkan mengenai atau korelasi dari sistem informasi manajemen. Nah, kalau kita berbicara secara terminologi, sistem informasi manajemen itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengembalian keputusan. Nah, ini secara terminologi daripada sistem informasi manajemen. Karena kalau kita berbicara secara etimologi, tadi saya sudah jelaskan mulai dari sistem informasi dan juga manajemen. Lalu saya mengutip dari para ahli ya, bukan para ahli, cuma satu ahli sebenarnya yang saya kutip mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Jadi menurut Danuwira Pangestu pada tahun 2007 itu dia mengatakan bahwasannya sistem informasi manajemen adalah kumpulan-kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang berhak dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian tersebut. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan bahwasannya sistem informasi manajemen itu adalah hasil daripada sistem-sistem
informasi yang awalnya itu dari beberapa sistem aja, tapi itu menghasilkan suatu informasi, dan juga mengelola data ya kan untuk menyediakan informasi, dan harus bermanfaat ya, bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan maupun pengendalian, mulai dari bagaimana cara kita merencanakan suatu sistem dan juga pengendalian sehingga menjadi suatu output keluaran atau tujuan. Mungkin segitu saja pemaparan materi terkait sistem informasi manajemen dari saya, karena saya rasa teman-teman sudah lebih paham terkait ini, karena kita juga sudah mempelajari perihal sistem informasi manajemen ini di pertemuan pertama nggak salah itu dengan dosen kita Bapak Ramlan. Oke, selebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam memaparkan suatu materi. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ramlan selaku dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi kedua yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhsin, NPM 0211200041, ingin menjelaskan tentang informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jenis informasi yaitu formal, hasilnya dari dalam organisasi, dan informal, hasilnya dari luar organisasi. Informasi akan digunakan oleh low-level managers, digunakan untuk perencanaan strategik, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Middle-level manager digunakan untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Top-level managers digunakan untuk perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Pengertian menurut para pakar yaitu, menurut Gordon yang tadi disebutkan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk sampai mendatang. Kalau menurut John Gilbert, informasi adalah hasil pembentukan penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Kesamaannya dari berbagai teori adalah produknya adalah informasi, tujuannya menghasilkan informasi untuk berbagai pihak, fungsi pengelolaan sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi. Hubungan data dan informasi itu, data bersifat objektif, sangat bergantung bagi si penerimanya. Tujuan sistem informasi manajemen menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Fungsi informasi yaitu untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. 3 teori yang memudahkan dalam perancangan sistem. 1. Global Based System. Merancang sistem sedemikian sehingga mengganti atau merubah semua komponen sistem lama. Biasanya perubahan ini dikarenakan strategi bisnis yang baru. Kedua, Group Based System. Seringkali terkait dengan Global Based System, kegiatan pada kantor cabang atau departemen atau sekelompok user. 3. Local Based System. Dirancang untuk aplikasi yang digunakan beberapa orang, bisa 1 atau 2 orang. Jenis aplikasinya bersifat khusus. Yang ketiga, ada tahap pengembangan sistem. Yang pertama itu ada tahap perencanaan sistem, yaitu yang pertama dibagi-bagi lagi kan. Yang pertama ada
menyadari masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Yang keempat, mengidentifikasi kendala sistem. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Yang kedelapan, menetapkan mekanisme pengendalian. Yang kedua ada analisis sistem. Yang pertama, mengumumkan penelitian sistem. Yang kedua, mengorganisasi tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang kelima, menyiapkan usulan rancangan. Yang keenam, menyetujui atau menolak rancangan. Terus selanjutnya ada rancangan sistem. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif-alternatifnya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tahap penerapan sistem yaitu merencanakan penerapan. Kedua, mengumumkan penerapan. Ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Yang kelima, menyiapkan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai masuk sistem baru. Dan yang ke-8 sebut. Dan selanjutnya ada kriteria sistem yang baik. Yang pertama itu tentu saja kegunaannya dan nilai ekonomis. Yang ketiga, keandalannya. Yang keempat, ada kapasitas, harus lebih besar ya. Yang kelima, kesederhanaan dan fleksibilitas. Yang keenam. Sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Peri, NPM 0211200043. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengenai materi bab 3, itu tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Pertama kali yang akan dibahas adalah mengenai urgensi atau pentingnya peranan sistem informasi dalam bisnis itu sendiri. Sistem informasi manajemen juga memiliki peranan penting untuk proses yang bisa dilakukan dalam bisnis, yaitu proses pengumpulan data, proses pengelolaan data mentah ke data matang, proses membantu pengambilan keputusan, proses penganalisa data. Selanjutnya, suatu hal harus dilakukan dengan pendasaran tujuan yang kuat. Padahalnya, dengan adanya sistem informasi yang akan membantu proses bisnis perusahaan. Pentingnya sistem informasi manajemen dalam bisnis adalah demi mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, diantaranya adalah yang pertama, agar organisasi atau perusahaan dapat bersaing dalam ekonomi global dan digital. Yang kedua, memiliki keunggulan operasional yang mumpuni. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang memuaskan. Kemudian yang keempat, mempermudah komunikasi antar pelanggan. Yang kelima, memberikan keberlangsungan perusahaan dengan ekosistem yang baik. Selanjutnya, peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk beberapa hal, yaitu yang pertama ada transaksi processing system. Ini untuk memproses data hasil transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, persediaan, pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, proses control system. Ini hal rutin untuk mengendalikan proses operasional dan pengendalian produksi dari komputer.
Yang terakhir, Office Automatic System ini tugasnya untuk mengarsipkan informasi dalam bentuk komunikasi elektronik. Ya, dalam dunia perusahaan atau apapun itu, pesaing pasti ada dan tidak dapat dihindari. Beberapa pesaing yang kian ada dalam industri perusahaan, maksudnya perusahaan manapun, itu ada berupa yang pertama persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, kemudian ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, yang keempat kekuatan tawar-menawar dari konsumen, yang kelima kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Nah, namun setiap persaingan memiliki manfaat bagi para pekerja maupun orang dalam perusahaan tersebut. Untuk memikirkan jalan keluar dari adanya permasalahan tersebut, beberapa strategi bersaing, ini ada beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah yang pertama, cost leadership. Ini berfokus pada biaya rendah untuk konsumen. Yang kedua, ada produk diferensial, berfokus pada membuat produk yang berbeda dari kebanyakan pesaing. Yang ketiga ini inovasi. Inovasi ini berfokus pada inovasi dalam pengembangan produk, produk baru dan distribusi produk atau jasa. Nah, jika sudah melakukan prosedur sesuai SOP, maka pelaku usaha yang ada dalam perusahaan bisnis tersebut akan menuai manfaat dari adanya sistem informasi bagi manajemen mereka, diantaranya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, hal ini dapat menolong perusahaan bisa menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis dengan menggunakan ATM atau auto teller machine agar dapat memperoleh keuntungan strategi melebihi pesaing mereka yang sudah lebih lama. Yang terakhir, membangun sumber-sumber informasi strategi ini agar mendapatkan kesempatan gitu memperoleh perangkat yang dibutuhkan untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi dan informasi. Ini ada beberapa tahapan sistem organisasi dalam sebuah bisnis juga diklasifikasikan menurut banyak hal. Di antaranya adalah sistem pada tingkat strategis, yakni sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan jangka panjang dari manajemen puncak. Perhatian utama dari sistem ini adalah menyesuaikan perubahan pada lingkungan eksternal. Yang kedua, ini adalah sistem tingkatan manajemen. Ini tuh maksudnya sistem informasi yang mendukung memonitoring, pengawasan, pembuatan keputusan, dan aktivitas administrasi manajer maksudnya. Yang ketiga ini tingkat pengetahuan, yakni sistem informasi yang mendukung pekerjaan pengetahuan dan data dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi mengontrol aliran kerja kertas. Yang terakhir, tingkat operasional. Ini sistem informasi yang memonitor aktivitas mendasar dan transaksi dari organisasi. Misalnya, kegiatan penjualan, penerimaan kas penjualan, tabungan, gaji keputusan kredit, dan aliran bahan baku suatu pabrik. Ini ada studi kasus pengaruh perkembangan sistem informasi dalam dunia bisnis di era saat ini. Dapat dilihat dari adanya banking yang semakin memudahkan kita untuk bertransaksi secara online. Namun kehadiran ini tentu tetap harus digunakan secara bijak
agar tidak dapat memboroskan diri kita sendiri. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kehadiran sistem informasi manajemen dalam proses bisnis sangatlah beragam dan sesuai dengan konteks zaman yang serba canggih ini. Pesaing yang ketat juga harus diiringi cara bertahan secara cerdas dan mengandalkan digitalisasi agar perusahaan tetap dapat survive dan menciptakan banyak pembaruan yang lebih bisa membantu ke kehidupan. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada materi keempat yaitu tentang visi dan rancangan sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunia Pasya Lasmara dengan NPM 0211 20054. Kebutuhan terhadap visi dan rancangan. Organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan visi dan rancangan informasi ketika akan menerapkan teknologi informasi. Hal itu disebabkan karena satu, penerapan atau aplikasi informasi tidak akan pernah dikelola hanya oleh satu orang saja. Yang kedua, penentuan sumber daya informasi perusahaan dapat membantu mengkomunikasikan bagaimana keadaan masa depan dan membantu memberikan pemahaman yang konsisten dalam pembuatan keputusan oleh setiap orang. Yang ketiga, penentuan rancangan sistem informasi membantu pembuatan keputusan tentang bagaimana bisnis sistem informasi akan dijalankan. Berikut pengertian visi informasi menurut Martin, yaitu ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Cara menciptakan visi informasi adalah yang pertama, tentukanlah terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Yang kedua, setelah perkiraan tersebut ditentukan dan dicatat, maka tentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, jika sudah ditentukan implikasinya, maka didokumentasikan visi informasi. Selanjutnya, ada bagaimana membuat visi dan rancangan. Sebelum visi dan rancangan dibuat, maka untuk menjamin kesuksesan pembuatan visi dan rancangan tersebut diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, orang-orang yang berpartisipasi dalam pengembangan visi dan rancangan teknologi informasi seharusnya menunjukkan berbagai latar belakang posisi, mulai dari manajemen puncak hingga bagian sistem informasi. Langkah yang kedua yaitu harus disadari adanya kompleksitas dan luasnya penerapan teknologi informasi. Dan yang ketiga yaitu adanya fasilitator harusnya orang terpilih. Fasilitator ini orang dari luar organisasi yang diminta pendapatnya tentang aplikasi teknologi informasi. Perannya adalah menjamin bahwa hal-hal yang didiskusikan pada pembuatan visi dan rancangan teknologi informasi sudah benar. Langkah-langkah pengembangan visi dan rancangan informasi. Langkah yang pertama yaitu review status. Anggota setiap kelompok hendaknya menelaah dokumentasi yang resmi maupun yang tidak dari rancangan teknologi informasi saat ini. Yang kedua yaitu analisa arah strategi perusahaan. Visi strategi dari bisnis secara strategi organisasi. Yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya kecenderungan umum teknologi, ketersediaan sumber daya teknologi, haruslah ditelaah untuk membuat pemahaman bersama tentang kecenderungan teknologi sebagai komponen dari sistem informasi. Yang selanjutnya ada identifikasi visi untuk peran informasi. Keseluruhan pernyataan hendaknya ya dibuat tentang bagaimana informasi akan digunakan dalam perusahaan. Inilah yang disebut dengan visi informasi. Yang selanjutnya yaitu menentukan rancangan setelah langkah-langkah di atas dilakukan.
barulah dilakukan penentuan rancangan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan visi dan rancangan. Keputusan tentang visi dan rancangan hendaknya didokumentasikan untuk memungkinkan banyak orang dapat melihat visi dan rancangan ketika dibutuhkan. Sekian materi keempat, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya yang telah memaparkan materi sebelumnya. Sekarang izinkan saya, Apsi Sundari dengan NPM 0211200069 memaparkan materi kelima yaitu tentang kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen itu ada 10. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Lalu yang ketiga ada mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Lalu yang ketujuh ada memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Lalu yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Lalu yang ke-10 ada perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkatan paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Nah, di sini sistem informasi manajemen dibagi menjadi dua konsep, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan ada dua konsep. Yang pertama konsep tertutup, yaitu menganggap orang rasional secara logis, menguji semua alternatif, mengurutkan berdasarkan kepentingan hasilnya, dan memilih alternatif yang membawa kepada hasil yang terbaik atau maksimal. Lalu model yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu pengambilan keputusan biasanya adalah model sistem keputusan tertutup. Lalu konsep yang kedua, sebuah sistem keputusan terbuka, memandang keputusan sebagai berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungannya. Lalu sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya pengendalian inventaris pada tingkatan yang pertama, tingkatan operasional. Tingkatan operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Yang kedua, tingkat pengendalian manajemen, yaitu pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan, dan frekuensi memesan lagi, bergantung pada pembetulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. Lalu yang ketiga ada tingkatan strategi, hasil dalam operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategi, saingan, tindak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategi inventaris. Lalu ada sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional itu apa sih? Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi itu terdiri dari 3, yaitu proses transaksi, yang kedua proses laporan, yang ketiga proses pemeriksaan. Lalu
ada sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi, yaitu yang pertama pekerjaan yang telah direncanakan, yang kedua penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan, yang ketiga sebab penyimpangan, lalu yang keempat analisis keputusan atau arah tindakan. Lalu ini ada sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk mencapai strategi cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa ditiadakan. Contohnya, suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. Contoh yang kedua, suatu toko serba ada dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Lalu ini ada sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategi. Sekian materi yang kelima yang saya bawakan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Agneswati Putri dengan NPM 0211200071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan-laporan dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan ilustrasi grafik yang tidak dapat dianalisis atau dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam sistem lain yang telah diotomatisasi, tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya. Masalah pokok informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Masalah-masalah ini bukan hanya karena faktor teknikal dari sistem informasi, tetapi juga yang bersifat non-teknikal yang kebanyakan berasal dari faktor-faktor organisasi. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu pertama, desain. Sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua, ada data. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Ketiga, biaya. Dalam sistem memerlukan biaya yang mahal untuk berfungsinya sistem tersebut. Keempat, operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien. Mengukur kesuksesan sistem. 1. Sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaat kuesioner atau monitor parameter, serta volume transaksi online. Kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Ketiga, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Keempat, tujuan yang dicapai pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dari pengguna sistem. Kelima, timbal balik keuangan untuk organisasi, baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan karena besarnya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan kesamaan dari kekuatan-kekuatan faktor internal atau institusional. Beberapa sistem gagal karena benturan di antara lingkungan atau keadaan internal.
Implementasi konsep. Implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang ditunjuk terhadap adopsi manajemen dan inovasi rutin. Yang harus diyakini adalah organisasi harus memilih para pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok, sebagaimana memilih produk yang paling unggul untuk kesuksesan inovasinya. Adapun tindakan-tindakan dan indikator kesuksesan implementasi sistem. Yang pertama, dukungan dana dari dalam. Kedua, penyusunan organisasi baru. Ketiga, ketersediaan dan perbaikan yang terus-menerus. Keempat, klasifikasi personel yang baru. Kelima, update sistem secara terus-menerus. Keenam, promosi orang-orang kunci. Dalam konteks implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Analisis bukan hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan struktur antara berbagai kelompok dalam organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.